Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Semoga Allah senantiasa melindungi, memberkati, membimbing kita ke jalan yang ridhoinya. Menerima segala amalan yang pernah kita lakukan. Syukur mungkin masih jauh daripada sempurna. Semoga Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahan. Walaupun kita masih sering melakukannya dengan sengaja. Ya Allah, lindungi kami daripada kemurkaan-Mu dan azab. Amin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita Surat Yusuf. Dan hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-38. Ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Walakin aktsarun nasi la yashkurun.
Wattaba'tu, dan aku telah mengikuti dengan bersungguh-sungguh millata abai, akan agama bapa atau moyang-moyangku sebelumnya, yakni Ibrahim, Ishak, dan Yakub alaihimus salatu wassalam. Dan tidak ada hak sedikit pun bagi kami untuk menyekutukan Allah barang sedikit pun dengan suatu apapun. Itu adalah sebagian daripada kurnia Allah Subhanahu wa taala ke atas kami dan ke atas kalian manusia. Tetapi malangnya kebanyakan mereka manusia tidak mau bersyukur. Inilah ucapan yang dirakamkan, ucapan Nabi Yusuf yang direkam oleh Allah sebelum Nabi Yusuf menjawab, menjelaskan kemuskilan yang dialami oleh dua sahabatnya di dalam penjara. Sedia maklum, dalam ayat 36, kedua sahabat Yusuf dalam penjara ingin mengetahui apakah takbir mimpi yang mereka alami itu. Karena terus terang mereka merasa terganggu dengan mimpinya itu. Mereka begitu kuat keinginannya untuk mengetahui apa gerangan makna mimpiku, kata mereka berdua. Mereka tanya, mereka jumpa Yusuf, nabi'na bitakwili. Yusuf, tolonglah beritahu kami apa takbir itu. Tapi di sini kebijaksanaan Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tidak terus menjawab, mengabulkan permintaan mereka. Sebenarnya Yusuf memanfaatkan peluang ini untuk berdakwah. Itu berdakwah. Ini yang saya kata itu hari. Sebesar apakah, apa peluang yang ada untuk menyampaikan kebenaran, hendaklah dimanfaatkan sebesar-besarnya. Banyak ataupun sedikit peluang itu. Sama ada mereka itu ingin mendengar ucapan Yusuf atau tidak, Yusuf atau tidak, itu cerita lain. Tapi Yusuf tetap memanfaatkannya. Di samping Yusuf berdakwah, Yusuf juga ingin menenangkan hati mereka berdua. Sehingga ada di kalangan mufassir menyatakan Yusuf bercerita berdakwah ini. Maklum, salah seorang daripada mereka, dua orang itu, bila keluar daripada penjara akan dirajam, akan disalib, dan dibiarkan jasadnya menjadi makanan burung. Diharapkan sebelum dia menjalani hukuman yang berat, tidak diketahui apa kesalahannya,
Apakah ia menjadi mangsa kezaliman atau memang dia layak untuk dihukum seperti itu? Yusuf ajarkan, tanamkan akidah tauhid. Manalah tahu bila ajaran Yusuf tentang akidah tauhid ini adalah meresap dalam hatinya. Meyakini akan keesaan Allah tanpa keraguan. Nanti jika sekiranya ia menjalani hukuman rejam, salib, matinya dalam keadaan iman. Dan mati dalam keadaan iman itu jauh lebih baik, lebih menguntungkan daripada sekadar tahu tak bermimpi. Saya ulangi. Mati disalib, digantung dalam keadaan beriman kepada Allah itu jauh lebih baik. Jauh lebih menguntungkan daripada sekadar mengetahui tak bermimpinya. Itu bagi yang nanti akan kena salib. Adapun bagi seorang lagi yang nanti akan mendapat pekerjaan baru, pelayan diraja, beruntung dapat pekerjaan. Tetapi jika ia telah menerima ajaran Nabi Yusuf tentang akidah, dia menjadi orang mukmin yang sejati, meyakini, bukan sekadar meyakini adanya Allah semata, tapi mengesakannya. Jauh lebih baik daripada sekadar mendapat pekerjaan yang baik. Dapat pekerjaan, dapat punya kehidupan, memang bagus. Tapi ada yang lebih baik. Apa? Iman. Jadi Nabi Yusuf benar-benar membuka ruang seluruhnya bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena jika mereka beriman kepada dakwah Yusuf, bukan sekadar dunia senang, akhirat bahagia. Sungguh pun di dunia mungkin dia mati dipancung, mati disalib. Tak mengapa. Mati dibunuh. Tapi dalam keadaan iman, tak jadi masalah. Sedia maklum. Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hanya Abu Bakar saja yang sekalian yang meninggalnya karena sakit. Umar mati dibunuh. Utsman mati dibunuh. Ali mati dibunuh. Allahu Akbar, anak Ali, cucu kesayangan Nabi pun mati dibunuh. Apakah mereka itu orang-orang yang sengsara? Yang rugi? Tentu tidak. Hidup menjadi hamba Allah yang soleh. Hingga mati tanpa soleh. Lalu Allah pilihkan kematiannya pun kematian syahid. Jadi mereka beruntung banyak kali. Sedangkan jika seseorang itu hidupnya belumlah sesoleh mana sekalipun. Belum sesoleh mana. Sudah baik tapi belum sebaik manapun. Katakanlah. Kemudian matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Diampun dosanya, masuk surga. Itu jika seseorang itu belum sesoleh manapun. Umar, Utsman, Ali, putra Ali, itu solehnya luar biasa. Masa hidup di dunia.
Mukmin, solihun, mukminun, muslimun, mukminun, muhsinun. Sudah di tangan mereka. Dia orang muslim, dia orang mukmin, orang muhsin, matinya pula syahid. Ini pengajaran yang kita ambil. Ya, jadi saya ulangi, Nabi Yusuf tidak terus menjawab, tapi dimanfaatkan untuk berdakwah. Mana tahu. Bahasa mudah lah. Bahasa mudah. Seakan Yusuf kata, wahai kawanku, kalau kamu terima ajaran aku, mengisahkan Allah, aku nak jelaskan dahulu tentang akidah tauhid pada kamu. Dan dia kamu terima, kamu yakin, kamu nanti berbahagia, beruntung di akhirat. Walaupun mungkin hidup kamu, nasibmu di dunia, dipancung. Mati dipancung atau mati disalib. Tidak ada masalah. Dan wahai kamu, jika kamu terima ajaran tauhid aku, hidup kamu akan lebih berbahagia. Dahlah di dunia kamu dapat pekerjaan, kamu bukan jadi pengangguran, tapi kamu jadi berkarya, menjadi pelayan diraja, hebat, dan di akhirat kamu akan bahagia. Itu. Jadi dakwah dengan akidah itu hakikatnya ingin menyelamatkan orang itu. Sebab itu dalam ayat 37, Yusuf tidak terus menjawabnya. Ayat 38 yang kita nak pelajari, Yusuf pun tidak terus memberi jawaban. Ayat 39 pun juga belum. Ayat 40, Yusuf juga belum menjawab, mentakbir mimpi mereka. Baru nanti dalam ayat 41. Tengok berapa ayat Yusuf berpegang untuk dakwah. Ini luar biasa. Luar biasa. Dan menariknya, dua sahabatnya ini mendengar khusyuk. Maklum dia sudah yakin Yusuf orang yang jujur, orang yang benar, orang yang boleh dipercayai, sehingga kepribadian Yusuf sebagai orang yang terpercaya mampu meyakinkan dua sahabat sepenjaranya bahwa apa yang dikatakan benar. Tidak rasa keberatan bagi kedua sahabatnya untuk menerima apa saya ajak bicara Yusuf. Karena pribadi Yusuf itu sudah membuat mereka kagum. Dan itu memang tidak mudah ya. Sebab kadang-kadang minta maaf ya mas sekalian ya. Apa yang kita sampaikan betul. Benar, katakanlah. Tapi mungkin orang masih tidak mau menerimanya. Dan orang tidak mau menerima ini banyak kemungkinannya. Ya, mungkin kemungkinan ada degil ke, tak faham ke apa itu. Tapi boleh jadi. Mereka tidak atau belum mau menerima karena kita, faktor kitanya. Faktor kita sebagai penyampai. Nah, di sini perlu Jadi jangan kita berfikir asal yang kita sampaikan benar, pasti orang menerima. Belum tentu. Dan satu di antara penyebabnya, yakni faktor kita si penyampai. Ya, bahasa mudahnya lah. Bahasa mudah agak kasar sedikit. Mungkin kita sebagai penyampai kurang meyakinkan orangnya. Nampaknya, sehingga orang yang mendengar merasa tak rugi kalau tak terima. Aku tak rugi. Kalau aku tak mengikuti pun tak rugi. Cakap orang macam itu. Tengok. Jadi rupanya kepribadian kita si orang Muslim menyampaikan kebenaran itu sangat penting. Belajar daripada sirah Nabi.
Nabi Muhammad ini akhlaknya luar biasa. Mulai jadi Nabi hingga di Madinah, di Makkah di Makkah kita mulai diangkat Nabi, dihina, yang akhlak. So akhlak itulah rupanya punya daya tarikan. Sehingga musuh orang yang paling benci sekalipun pada mulanya, akhirnya menjadi sahabat karibnya. Dan bersedia mempertaruhkan nyawanya bagi mempertahankannya. Akhlak. Sehingga ada Nabi ini jujur, amanah, tawadhu. Ucapannya sentiasa menyejukkan hati pendengarnya. Itu luar biasa tuh. Ucapan Nabi, dakwah Nabi sentiasa menyejukkan pendengarnya. Sahabat ada masalah, jumpa Nabi, dengar sahabat Nabi sudah hilang masalahnya. Orang di luar ketakutan, hidupnya tak menentu, jumpa ucapan Nabi, hilang takutnya. Ini. Jadi bagi saya penting bagi kita sebagai orang mukmin yang berkewajiban menyampaikan dakwahnya. Baik. Jadi Nabi Yusuf memberitahu pada mereka, kamu tahu tak, aku masuk dalam penjara ini bukan pasal aku penjenayah. Tapi aku mengikuti agama tok nenek moyang aku. Apa contohnya? Tok nenek moyang aku ajarannya mengajar kita tidak boleh melakukan larangan Allah. Aku diminta untuk memenuhi kehendak permintaan keji daripada orang yang ada kuasa. Tuanku sendiri, aku tak nak. Ajaran aku melarang. Ajaran tok nenek moyang aku tak. Jadi aku ikut itu. Pasal aku berpegang teguh pada ajaran tok nenek moyangku lah. Aku disumbat dalam penjara. Oh, Masya Allah. Ini pasti akan memberikan kesan pada si pendengarnya. Oh, maknanya ajaran yang dipegang oleh Yusuf ini mesti betul-betul luar biasa lah hebatnya. Benar pasti. Tidak mungkin orang rela di penjara. Kalau bukan karena berpegang pada ajarannya, ajaran agamanya. Kalau bukan ajaran agama itu betul. Mana mungkin orang sanggup mempertahankan ajaran agama yang salah sehingga rela masuk penjara. Oh, itu luar biasa. Dan ajaran Tuhan yang aku itu yakni tauhid. Orang seperti aku, tok nenek moyang aku, dan kamu semua, mereka semua, baik sahabatku, sahabat penjaranya, tak ada hak sikit pun. Malana, makana lana. Tidak ada hak sedikit pun bagi kita ini untuk syirik kepada Allah. Tidak. Di luar sana ramai orang syirik, bahkan majoriti. Kamu berdua jangan-jangan juga syirik. Makna tidak mengisahkan Allah. Kamu percaya itu, percaya ini. Jangan, tak ada hak. Kita tak ada hak untuk itu. Malana. Selepas itu, aku bukan orang musyrik. Aku mengisahkan Allah. Aku meyakini Allah itu Tuhan yang berhak disembah. Aku mengikuti ajaran tok nenek moyang aku. Tadi kamu kata aku termasuk orang yang muhsin. Kamu melihat aku suka tolong kamu, suruh itu, suruh ini, sopan santun. Lalu kamu menggelar aku orang muhsin. Kamu percaya aku orang baik. Tak apalah itu penilaian kamu. Tapi aku beritahu kamu. Jika kamu melihat aku seorang yang baik, tutur kataku, perbuatan aku, suka tolong kamu, bahkan aku mengisahkan Allah, kebaikan-kebaikan itu semua, lain tidak semata-mata dzalika min fadlillah. Itu kurnia Allah.
Apa maksudnya jemaah sekalian? Nabi Yusuf mengembalikan semua kebaikan yang dapat dilihat oleh sahabatnya. Itu Allah yang tolong. Aku berpegang teguh pada agama yang diajarkan oleh Tuhan. Itu pun kurnia Allah. Dia tidak mendabik dada. Itulah bahasa mudahnya. Bahasa mudahnya Yusuf tidak mendabik dada. Jangan, Yusuf, engkau ni orang yang baiklah. Kami percaya orang yang jujur. Orang yang ikhlas. Yusuf tak kata, terima kasih. Terima kasih. Memang tak mudah cari orang jujur macam sekarang. Memang tidak mudah cari orang jujur macam saya pada sekarang hari ini. Tidak ramai orang yang bercakap benar pada zaman sekarang ini. Yusuf tak kata begitu. Itu angkuh namanya. Apalagi kalau Yusuf dipuji katalah, Yusuf, engkau orang yang baik. Engkau sudah tolong kami. Engkau sangguplah masuk penjara karena kepercayaan kamu pada agamamu. Engkau betul-betul hebatlah, Yusuf. Katakanlah kawan penjara kata, ini saya gunakan bahasa sekarang ya. Lalu Yusuf kata, tahu tak apa? Lagilah. Artinya apa? Dia tak tahan. Diakui kebaikannya oleh orang lain. Lalu menisbahkan kebaikan, kejayaan, kehebatan, kepintaran, kepetahan pada diri sendiri. Allahu Akbar. Itu namanya ujub. Dalam perkara ini Yusuf, saya tutup pintu ujub. Itu semua Allah. Kurnia Allah. Aku ada keberanian menolak permintaan tuanku, majikanku, tuan besar, nak buat maksiat. Aku sangguplah. Wah, siapalah aku berbanding mereka. Itu semata-mata karena pelindungan Allah. Aku mampu bersabar dicampak dalam perigi buta oleh abang-abangku. Itu pun karena Allah tolong. Kalau Allah tak tolong, tak beri kemampuan sabar, aku bukan siapa-siapa. Aku tak ada rasa dendam. Aku sanggup itu, sanggup makan itu, semuanya. Semata-mata Allah. Bahkan aku masuk penjara itu pun, aku punya kemampuan, kekuatan, rela di penjara daripada melakukan maksiat. Itu pun kurnia Allah. Yusuf tidak pernah mengklaim kehebatan dirinya karena dirinya. Yusuf paham benar. Dalam hal ini, Nabi Yusuf sedang mengajar kita salah satu rahasia kalimah hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya, tak ada upaya. Kita lemah selemah-lemahnya. Allah pun bagi tahu pada kita, antumul fuqara, kamu ni fakir. Tak ada daya, tak ada upaya. Illa billah. Kalaupun aku mampu meninggalkan maksiat, walaupun maksiat itu hanya kecil, itu pun karena Allah tolong. Apalagi bila aku mampu meninggalkan maksiat yang besar-besar. Jika aku berjaya melakukan perintah Allah, walaupun hanya sunat, yang kecil, itu pun karena Allah tolong. Tanpa Allah tolong, apatah lagi bila aku percaya melakukan perintah yang besar-besar. Lagilah. Pasti itu Allah yang tolong. Diriku bukan siapa-siapa. La hawla wala quwwata billah. Tertutup pintu ujub kalau begitu. Dan ini tidak mudah ya. Tidak mudah. Sebab ujub itu boleh menghapuskan pahala. Mula-mula riak yang paling ketara. Riak mungkin sudah boleh kita lawan. Riak
Kita telah selamat, datang pula sum'ah. Sum'ah mungkin kita berjaya melawannya, datang pula ujub. Hati-hati tiga ini. Tolong kita berikan masa kita untuk mengkaji lebih jauh dan mempraktikannya tiga benda ini. Karena ini pengrusak, penghapus. Kalau akidah ada riak pun, kan riak itu syirik kecil. Musuh akidah juga. Musuh tauhid. Amalan ada riak, mana musuh ikhlas. Jadi jangan kita hanya berusaha menambah bekalan, tapi kita tidak menjaga bekalan itu. Jangan sampai hilang. Jangan kita hanya menambah pengetahuan tentang akidah, tentang syariah, itu. Tapi kita tidak menjaga yang daripada kerusakan. Dan tiga-tiga ini memang susah luar. Karena ini kembali pada kita melawan diri kita ini. Yusuf kata. Sebab mungkin sahabat penjaranya memujinya lagi bertambah kekagumannya pada Yusuf. Oh, Yusuf rupanya hebatlah. Lebih daripada yang kami sangka. Yusuf, iyalah, tapi jangan salah. Kalau kamu nak puji aku tak layak untuk kamu puji. Sebab semua kebaikan yang kamu nampak pada diriku, kehebatan yang ada, kalau itu ada kehebatan, itu karena min fadlillahi alaina. Aku bertauhid itu pun min fadlillah. Aku menjadi orang yang baik seperti mana yang kamu kata, itu pun min fadlillah. Itu kurnia Allah atas kami. Untuk nenek moyang kami. Dan juga pada orang-orang lain selain kami yang mau menerimanya. Malangnya, walakinna aktsara nasi la yashkurun. Malang sekali ramai manusia yang tidak bersyukur. Masya Allah. Tidak bersyukur. Allah bagi kurnia, tolak. Bagi kurnia, tolak. Baik, ini makna secara umum ayat ini. Sebab lagi-lagi, ayat 38 belum berisikan jawapan Yusuf kepada si penanya. Belum. Sebab itu kata Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, Taisirul Karim Rahman fi tafsiri kalamil Manan, beliau berkata, firman Allah, wa taba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, aku telah mengikuti. Ittaba'ani jamaah sekalian, mengikuti dengan bersungguh-sungguh, ya. Ittaba'a itu mengikut dengan bersungguh-sungguh. Kalau mengikut saja tabi'a. Taba'a itu mengikut saja. Kalau ittaba'a, ifta'ala, mengikut dengan bersungguh-sungguh. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan selepas ia menceritakan, aku mengikuti ajaran tok nenek moyang aku lah. Nabi Yusuf jelaskan apa milah yang Nabi Yusuf ikuti ini. Milah yang ikuti yakni tidak boleh dalam salah satu ajaran milah yang Nabi Yusuf pegang yakni tidak boleh melakukan, tidak layak, tidak ada hak melakukan syirik sikit pun. Jadi bukan hanya mengikuti ajaran tok nenek moyang, tapi inti daripadanya itu yang perlu dipegangi. Jangan ada syirik. Apa artinya meyakini adanya Allah, meyakini kewujudan Allah dengan segala-gala kesempurnaannya, tapi syirik. Yusuf tekankan di sini musuhnya. Musuhnya. Ibaratnya, kamu buatlah macam-macam kebaikan seperti itu. Kamu buatlah sebanyak-banyak kebaikan seperti itu. Tapi ingat, semua akan musnah bila kamu syirik. Seakan-akan begitulah.
Ku jagalah kesehatan kamu. Makan, minum, jaga. Tiap pagi lari. Jaga kesehatan, tidur cukup. Tenangkan fikiran. Naknya sihatlah. Tapi usaha kamu berbulan-bulan tu untuk jaga kesehatan. Hancur. Kalau kamu tiba-tiba teguklah punya racun tikus. Umpamanya lah. Menjaga kesehatan berbulan-bulan sehat. Hilang usaha itu, hilang. Tak ada maknanya. Kalau tiba-tiba kamu minum racun tikus. Ibaratnya. Allahu Akbar. Sebab itu ditekankan situ. Syirik. Jangan sekali-kali. Dan itu, jika aku mampu mengisahkan Allah dan mampu meninggalkan syirik walaupun kecil, min fadlillah. Kurnia Allah. Maknanya apa ya mas sekalian? Hada min afdali minannihi wa ihsanihi wa fadlihi alaina. Dari sekian banyak kurnia Allah, anugerah Allah, pemberian Allah, nikmat Allah kepada kita semua. Kepada diriku, kata Yusuf, dan pada semua. Yang terbesar dan teragung sekali adalah mengesakannya dan tidak menyekutukannya. Benar Allah bagi aku sihat, itu kurnianya. Ya. Benar Allah melindungi aku, menyelamatkan aku daripada mati dalam perigi buta. Betul. Itu kurnia Allah. Betul Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku daripada melakukan perbuatan keji memenuhi permintaan majikan aku. Itu kurnia Allah. Iya. Semua kurnia Allah, kurnia Allah. Tapi dari sekian banyak kurnia Allah, yang paling besar, paling agung, paling tinggi lah, yakni apa? Mengesakannya dan tidak menyekutukannya. Ini maksudnya. Fa innahu la afdala min minnatillahi 'ala al-ibad bil Islam wa dinil qadim. Tidak ada kurnia Allah yang lebih besar daripada memeluk agama Allah, mengesakannya dan tidak menyekutukannya. Tidak ada. Kenapa? Bila ada orang mati, ada seorang meninggal, dia hanya punya akidah tauhid dan tidak syirik. Di dunia miskin tak pernah kaya, susah tak pernah senang, rugi tak pernah untung. Musibah silih berganti sepanjang hayat hingga akhirnya mati. Sehingga mati tak bawa apa-apa, tak pernah memiliki apa-apa istilahnya. Susah memanjang. Tapi masa meninggal, akidah tauhid ada, syirik tidak ada. Surga tempatnya. Sebaliknya, di dunia senang tak pernah susah, sehat tak pernah sakit, untung tak pernah rugi, berjaya tak pernah gagal, mewah semewah-mewahnya. Masa meninggal pun kemewahannya tak terkira. Besar dan banyaknya. Tapi semasa meninggal, tauhid tak ada, syirik melambak, neraka tempatnya. Saya itu beruntunglah. Jika kita merasa perlu menjaga kesihatan, ya silakan. Jika kita merasa perlu menjaga hak kita, harta kita, ya silakan. Bila kita sanggup bermati-matian mempertahankan hak kita untuk bekerja, hak kita untuk berniaga, hak kita untuk berkarya, silakan. Dibenarkan. Bila orang sanggup berpanas-panas, bersejuk-sejuk untuk mempertahankan hak dia, hak masyarakat, hak berniaga, hak, silakan. Tapi ada sesuatu yang kita lebih wajib berkorban apa saja demi mempertahankan akidah tauhid
dan membebaskan diri daripada syirik. Bekas ahli sihir Fir'aun yang telah memeluk agama Nabi Musa, beragama tauhid, mengorbankan segala-galanya. Keluarganya, hidup berbahagia dengan keluarganya dikorbankan. Hadiah yang ditawarkan oleh Fir'aun dikorbankannya. Bahkan jasadnya, mereka rela mengorbankan jasadnya untuk dikerat-kerat dan dicincang oleh Fir'aun. Untuk apa itu? Mempertahankan akidah tauhid. Rugikah dia? Beruntung karena terus masuk surga. Dia kehilangan tubuh badannya, dikerat-kerat, masuk surga. Sebab kalau dia tidak mati dikerat-kerat pun, mungkin mati eksiden. Orang yang tidak mati dikerat-kerat, mati eksiden. Kalau tahu saya mungkin mati karena sakit, mungkin mati karena ta'addadul asbab wal mautu wahid, kata orang Arab. Punca asbab kematian itu macam-macam. Kematian hanya satu. Tapi akibatnya tengok surga. Itu orang dahulu. Dan itulah kurnia yang terbesar sekali. Terbesar sekali. Dari sekian banyak kurnia Allah, semua besar-besar belaka, kan itu pemberian Allah. Ya. Tapi dari semua yang besar itu, ada yang paling besar. Yang paling besar yakni mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Faman qabilahu wan qada lahu fahuwa hadduh. Oleh sebab itu, siapa yang mau menerima anugerah Allah ini? Allah suruh beriman, lalu beriman. Allah kata jangan syirik, dia pun tak nak syirik. Ya, itu habuan dia lah. Bertuah dia. Sangat bertuah. Wa qad hasala lahu akbarul ni'ami wa ajal fadail. Sungguh ia telah mendapatkan, memperolehi sebesar-besar nikmat dan seagung-agung kurnia. Kata Imam As-Sa'di. Ketika Yusuf kata, min fadlillah, dzalika min fadlillah. Malangnya ramai manusia yang tidak bersyukur. Apa maksudnya? Dzalika ta'tihimul minnah wal ihsan. Ketika perintah Allah datang, suruh beriman, perintah suruh beriman dah datang pada mereka. Larangan jangan syirik, mereka dah dengar. Maknanya perintah Allah, mereka dah sampai pada mereka. Larangan Allah untuk syirik, mereka dah tahu. Dan itu ihsan Allah, itu minah Allah yang besar. Malangnya mereka tak bersyukur, maknanya la yakbalunaha. Mereka tak nak terima, tolak. Wala yakumunu billahi bihaqi, dan mereka tidak memberikan apa yang jadi hak Allah. Rugi tak rugi? Sangat rugi. Allah nak bagi dia sihat, dia sakit tak bagi sihat, dia tak nak, rugi. Allah nak bagi kesenangan pada orang yang susah, orang itu tolak, tak nak senang, nak susah ya, rugi. Kepada peniaga, Allah nak bagi untung. Allah nak bagi ni, aku nak bagi kamu untung kalau kamu ikut ini. Tak nak. Rugi. Kalau tolak keuntungan, tolak kesihatan, tolak keluarga yang harmoni, itu pun rugi serugi-ruginya. Apalagi tolak tawaran dari Allah, tauhid. Larangan Allah, syirik. Itu ditolak. Ruginya luar biasa. Sebab, okeylah kalau orang tolak kesihatan, Allah nak bagi sihat, dia tak nak, ya paling-paling sakit terus dan mati. Orang tolak makanan, ya paling-paling lapar, kebuluran dan mati. Bila dah mati, dah tak lapar lagi. Bila dah mati, dah tak sakit lagi. Tapi bila orang tolak keimanan, tolak larangan syirik, apa dia fikir kalau mati itu senang? Justru bila mati, ia akan
mula mendapatkan kesannya, akibatnya. Itu Allah kata, ramai manusia tidak syukur, mana tidak mau menerima. Wa hadza min at-targhib lit-tariq allati huwa 'alaihi ma la yafah. Inilah cara Allah untuk menimbulkan keinginan pada diri manusia agar menerima apa saja minah Allah Subhanahu wa taala, ihsan Allah, lebih-lebih ihsan memberi Allah berupa tauhid dengan cara yang paling ketara. Dengan cara yang paling ketara. Dan sekarang Nabi Yusuf telah menawarkannya kepada kedua sahabat sepenjaranya. InsyaAllah. Yang tadi di awal sudah dikatakan, jika sekiranya ia menerima dan meyakini, kalaupun nanti bila keluar penjara dia akan disalib dan dibiarkan jasadnya dimakan di burung, surga tempatnya. Kalaupun nanti bila keluar penjara yang seorang, jadilah dapat pekerjaan yang bagus di istana. Menjadi pelayan khadam istana. Ya baguslah. Dunia senang. Tak susah. Di akhirat senang juga. Adapun yang mungkin nanti akan disalib, dunia nampaknya tak senang. Karena mati yang disalib. Tapi kan sekejap tak senangnya. Menderitanya kan sekejap. Yalah, kalau orang dirajam, disalib, berapa lama lah tahan hidup? Ya mungkin hanya beberapa jam dan mati. Dan bila mati, Masya Allah, kan memang ganjarannya. Itu. Seakan Yusuf kata, kalaulah kamu termasuk orang tidak bersyukur, mana kalau kamu berdua lah termasuk orang yang tak nak terima nasihatku, rugi besar kamu. Rugi. Jangankan engkau nanti bila yang keluar tu, kamu akan jadi pelayan istana. Kerabat. Itu pun rugi jika kamu tolak tawaranku ini. Lebih-lebih kamu. Yang seorang lagi. Keluar istana, dipancung. Dirajam, disalib. Dalam hidupnya mati, menderita sebegitu. Di akhirat neraka, lagi rugi. Saya itu janganlah. Aku minta kamu, demi kebaikan kamu, janganlah kamu tolak tawaranku ini. Jangan kamu termasuk orang yang la yashkurun. Terima saja. Seberat apapun risikonya. Masya Allah. Kenapa ya? Lama ini. Lama takar fa innal fatayain. Karena kedua pemuda ini. Lama takarraru indahu annahuma ru'aya bi'aini ta'zim al-ijlal. Tatkala telah menjadi telah yakin hatinya setelah keduanya melihat Yusuf, keagungan Yusuf, kemuliaan Yusuf, kelebihan Yusuf, wa annahu muhsinun mu'alim, dia seorang yang ihsan, seorang pengajar, pendidik yang nomor wahid. Dia pendidik, dia pengajar, dia penghibur, dia penolong yang luar biasalah. Dzakara lahuma ana hadhil halat allati ana 'alaiha. Yusuf ceritakan bahawa semua kebaikan yang ada padanya yang dapat dilihat, disaksi oleh dua sahabatnya, sahabat penjara. Tak lain tak bukan kulluha min fadlillahi wa ihsani, semuanya adalah kurnia Allah dan kebaikan Allah. Haitsu manna 'alayya bitarki syirki wa bitaibati abai. Semua itu kata Yusuf, Allah berikan pada aku berkat aku meninggalkan syirik dan mengikuti bersungguh-sungguh ajaran tok nenek moyangku. Daripada Ibrahim, Ishak, Yakub. Kenapa? Dengan mengikuti ajaran bapa, atuk dan moyang seterusnya. Ibrahim, Ishak, Yakub. Wasaltu ila ma ra'aituhuma. Sekarang aku telah sampai kepada tingkatan, aku telah sampai pada satu level yang kamu lihat sekarang.
Seakan-akan Yusuf bagi tahu gitu. Saudaraku, betul ke kamu betul-betul melihat aku ini orang yang beruntung? Betul, Yusuf. Betul ke kamu melihat aku telah sampai tanpa kedudukan yang baik, yang bertuah, yang hebat? Betul, Yusuf, kamu betul. Itu kata penjara nih apa nih? Banduan nih. Jadi betul-betul kamu nampak kehebatan aku. Iya, kamu hebat. Kamu tahu tak? Kalau kamu betul-betul lah mengakui kehebatan aku, kedudukan aku yang seperti ini, itu semua tidak terlepas daripada karena aku mengikuti ajaran tok nenek moyang aku dan berikan syirik. Dan itulah kurnia terbesar Allah kepada aku. Sebab itu wayam bagi lakuma antas luka ma salaktu. Sebab itu sudah selayaknya, sepatutnya, sewajibnya kamu mesti mengikuti jalan yang aku ikuti. Kalau kamu ingin mulia, hebat, seperti diriku yang kamu pandang hebat. Kalau kamu mengakui kehebatan aku, dan kamu tentu ingin punya kehebatan macam aku yang kamu nampak itu, senang saja. Ikuti saja jalanku. Sudah, ikuti saja. Kamu mesti berjalan di atas jalan yang aku berjalan di atasnya. Sudah, tak ada cara lain. Dan itulah makna syukur. Jangan kamu termasuk orang yang tak syukur. Dalam sekali ajar Yusuf kepada sahabatnya. Ini masih dalam penjara nih. Masih dalam penjara. Dalam sungguh. Iya, tak ada cara lain nampaknya. Tak ada cara lain. Dan nampaknya, ya penjara atau bukan, dalam penjara di luar penjara. Ada pekerjaan dengan nanti dapat pekerjaan ke atau jobless ke. Nanti mati digantung, dipancung ke, disalib ke. Ya, tak ada bezanya. Sama saja semua itu. Ada pekerjaan, tak ada pekerjaan kan sama saja. Syaratnya satu. Tauhid pada Allah dan tidak syirik. Bila seseorang sudah menerima anugerah terbesar Allah, jemaah sekalian, iman, tauhid dan tauhid ini anugerah terbesar Allah. Bila orang sudah menerima dengan baik, anugerah yang itu menjadi kecil. Maknanya apa? Kalau dia sudah mengisahkan Allah, jika sekiranya dia jobless sekalipun, tak sedih. Apalagi ia punya pekerjaan yang cemerlang. Kalau dia sudah mengisahkan Allah dan tidak syirik, maknanya dia sudah mendapatkan segala-galanya. Anugerah Allah yang lain menjadi kecil, sama ada nanti punya rumah sendiri atau masih menyewa, tak ada masalah. Janji dia sudah tauhid pada Allah dan tidak syirik. Allah telah memberikan anugerah terbesar. Sama ada nanti sehat atau sakit, tak ada masalah. Kalau dia sehat, dia tetap tauhid, dapat pahala. Dengan kesehatannya, pahalanya bertambah. Jika ia sakit, karena dia seorang muwahhid dan tidak syirik, sakitnya pun, musimnya pun menambahkan pahala karena kesabarannya. Masya Allah. Tapi kalau anugerah terbesar ini terlepas, bagi sehat pun tambah dosa, bagi penyakit pun tambah dosa. Wa'iyadzubillah. Itu kata Imam As-Sa'di. Uraian penjabaran daripada tafsir As-Sa'di dalam Taisir Karimur Rahman, di tafsir Kalamil Manan, begitu lebih kurangnya. Apa pula kata Dr. Said Tontowi dalam tafsirnya Al-Wasit? Saya bacakan apa adanya dahulu. Samahum aba'an jami'an li'anal ajdad aba' wa qaddam al-jad al-a'la thumma al-jad al-aqrab thumma al-ab liqauni Ibrahim wal aslu tilkal millah allati taba'aha thumma talaqaha anhu lihaq thumma talaqaha an Yaqub alaihi salatu wassalam. Dalam susunan ayat tadi, Nabi Yusuf menyebut bapa-bapa semuanya. Disebut semua bapa-bapanya, Abai Ibrahim, Ishak, Yaqub, semua bapa disebut. Wahal hakikatnya,
Ibrahim dan Ishak itu kan bukan bapa Nabi Yusuf. Ibrahim moyang, Ishak atau bapa Nabi Yusuf, Yakub seorang aja. Tapi kenapa Yusuf kata bapa-bapaku, abai. Sehingga tak ada bezanya antara atuk, ayah, atuk dan moyang. Ya, kata tafsir Al-Wasit, disebut bapa karena zaman sekalian, bapa kita ke atas itu dalam bahasa Arab disebut abun. Bapa ke atas, ayah saya, atuk saya kata itu saya boleh panggil abai. Kalau ayah saya, ayah kandung, dalam bahasa panggil walidun. Kalau ayah saja, ayah dalam kata ayah kandung saya panggil walid. Tapi kalau abun belum tentu hanya ayah saya. Boleh saja yang saya maksud abun itu atuk saya, moyang saya, ayah moyang saya, atuk moyang saya, abak ke atas. Tapi kalau ayah dalam arti kata ayah kandung saya tak termasuk atuk dan seterusnya, dalam bahasa Al-Quran panggil walid. Itu bahasa Arab. Jadi abun tak semestinya ayah tapi termasuk atuk. Abai. Didahulukan Ibrahim, baru Ishak, baru Yakub, memang begitu susunannya. Nabi Ibrahim, ya itu ayah yang paling jauh lah daripada Yusuf, kan moyang. Lalu lebih dekat lagi namanya Ishak, itu atuknya. Kan kalau Nabi Ibrahim itu kira moyangnya. Ishak atuknya, Yakub barulah ayah kandungnya. Karena semua itu khasnya disebut Nabi Ibrahim, aslu tilkal millah. Ibrahim itu asal, Ibrahim itu sumber, muncul, pencetus agama yang diikuti oleh Nabi Yusuf. Disebut yang pertama. Jasanya tentu besar karena dia orang pertama. Yang selepas itu penerus, generasi penerus. Sehingga jamaah sekalian, dari ayat ini Nabi Yusuf tidak hanya mengatakan aku dapat agama dari ayahku saja, tak ada. Tapi juga ayahku, atukku, moyangku. Betul tu ayatnya. Sehingga dalam hadis Bukhari, bersumber daripada sahabat Abdullah bin Umar, dalam hadis Bukhari bersumber daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ada nabi yang ada nabi-nabi Allah yang Nabi Muhammad beri gelaran Al-Karim, yang maha, ya Al-Karim maknanya yang sangat mulia, yang sangat terhormat, sekaligus mana Al-Karim yang sangat dermawan, pemurah, suka tolong orang, suka bantu orang, prihatin pada penderitaan orang, apalagi ialah hatinya penuh dengan empati lah dan bersimpati pada orang. Itu Al-Karim. Siapa Nabi Allah yang Nabi Muhammad beri gelar Al-Karim? Nabi Yusuf rupanya. Dia Al-Karim, Ibnu Al-Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim. Yakni Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Alim salatu wassalam dalam Bukhari. Nabi puji Nabi Yusuf, puji Nabi Yakub, puji. Dan ini duriat yang secara langsung jamaah sekalian. Tak maaf ya. Zaman sekarang ini jamaah sekalian. Zaman sekarang kita inilah. Ada katalah seorang doktor pakar. Ya, karena rajin belajar, seorang doktor pakar.
Dia pakar apa? Oh, dia pakar saraf. Ya, orang urologis banyak. A. Punya anak namanya B. B ini juga dokter pakar. Pakar apa? Pakar jantung. Seorang kardiologis umpamanya. Bapaknya pakar, dokter. B, dokter pakar. C, cucunya pun dokter juga, pakar. Pakar mata. Si pakar mata. Si punya anak, pakar juga. Allahu Akbar. Pakar apa? Pakar tulang. Kalaulah ada orang hari ini katalah, atau anak, cucu, cicit, semuanya dokter pakar. Saya yakin orang itu pasti terkenal. Masuk surat khabar. Hebatlah pula itu. Daripada cicit hingga atuk semuanya dokter pakar. Allahu Akbar. Jarang ada keluarga macam tu. Okey, ya memanglah. Patut diakui kejayaannya. Atau mungkin ada seorang Perdana Menteri. B, anaknya Perdana Menteri. C, cucunya Perdana Menteri. D, cicitnya juga Perdana Menteri. No. 4 kurang semua Perdana Menteri. Walaupun berbeza masanya, tak secara langsung lah. Karena selepas A dulu Perdana Menterinya bukan B. Mungkin orang lain. Tak apalah. Tapi semua, wih hebatlah. Tak ada keluarga yang macam tu daripada moyang hingga cicit semua Perdana Menteri. Hebat sungguhlah, bertuahnya lah, beruntungnya lah, sejuklah perut ibu yang mengandungnya. Saya yakin. Ialah kehebatan. Tapi ini lebih daripada itu, ya Masian. Kurnia Allah kepada Nabi Yusuf lebih daripada itu. Dia Yusuf itu Nabiullah. Bapa kandungnya juga Nabiullah. Nama Yakub. Ayah Nabi Yakub, ayah kandung, bapa kandung nama Ishak, Nabiullah. Ayah Nabi Ishak, ayah kandung, bapa kandung Ibrahim, Nabiullah. Coba cari mana Nabi yang macam tu. Kalau tadi saya katakan satu family katalah pada ayah ke anak ke cucu semua doktor, itu pun sudah dianggap satu kejayaan yang luar biasa. Memang kejayaan kita akui. Kalaulah daripada orang tua hingga ke anak cucu semua Perdana Menteri atau semua menteri. Katalah atuknya Perdana Menteri, anaknya Menteri Kanan, cicitnya Menteri Keuangan. Katalah medis itu pun orang hebatnya lah. Ini betul-betul anugerah yang besar ni. Tak ada orang Allah beri anugerah itu. Mungkin. Tapi tengok Nabi Yusuf. Apa anugerah yang Allah berikan pada keluarga Nabi Yusuf? Ini. Ayah atau semua Nabi. Dan anugerah terbesar Allah kepada hambanya. Ini kenabian lah. Tauhid lah. Itu dah kata besar. Sebab apa? Nabi Ibrahim jamin masuk surga. Ishak masuk surga. Yakub ahli surga. Nabi Yusuf ahli surga. Ini jaminan masuk surga ni. Sedangkan minta maaf kalaulah kita umpamanya daripada orang kita semuanya doktor, ya, belum jaminan masuk surga. Saya tak kata itu tidak baik ya, tapi kan bukan jaminan masuk surga. Jabatan kita sebagai doktor, jabatan kita sebagai menteri, kan bukan jaminan masuk surga. Maksud saya begini. Kalaulah kita katalah boleh bangga. Katalah kalau kita boleh bangga. Dibenarkan untuk berbangga. Bermegah-megah. Dengan kejayaan. Tentu Nabi Yusuf lebih layak, lebih patut untuk bermegah-megah dengan kejayaannya menjadi Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi.
Kalaulah bermegah-megah itu dibenarkan dalam agama, jikalah sekiranya ujub itu diharuskan dalam agama, Nabi Yusuf lebih layak untuk berujub. Aku ini cicit kepada Nabi, ayahku Nabi. Aku orang yang paling layak untuk berbangga, bermegah-megah. Tapi Yusuf tidak. Dia malah kata, tak, semua itu anugerah Allah, Ma. Allah tawarkan pada aku keimanan, aku terima. Allah tawarkan keimanan pada ayahku, ayahku terima. Ya sudah, itu anugerah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau orang seperti Nabi Yusuf pun merasa tidak layak untuk berbangga-bangga, bermegah-megah, berujub dalam bahasa agama. Apalagi kita hanya, kejayaan kita hanya dia apa tadi? Kejayaan kita hanya, dulu atuk saya buat apa, terkenal sebagai pembuat basikal. Itu moyang saya. Atuk saya terkenal sebagai pembuat motosikal. Ayah saya terkenal untuk memperbaiki apa namanya kereta. Ya. Dan saya sekarang berjaya pengeluar lori. Jadi nampaknya keluarga saya ini semuanya keluarga besi. Kalau pakai injin banyak. Patut kami. Tak ada manusia keluarga bayar lebih. Ini kadang baru berjaya itu pun sudah bangga, sudah takatur kalau dalam bahasa dunia. Kalau dikaitkan dengan kejayaan dunia namanya takatur. Kalau kebanggaan dikaitkan dalam masalah ibadah namanya ujub. Lalu di mana kita? Kejayaan dunia, membanggakan kejayaan dunia, itu namanya takatur. Membanggakan kejayaan ibadah, itu namanya ujub. Dan keduanya dilarang oleh agama. Tadi saya katakan, jika seandainya Allah benarkan, Allah izinkan ujub, Nabi Yusuf lah orang yang paling layak untuk ujub. Tapi lagi-lagi, Nabi Yusuf mengajarkan pada kita dalam ayat ini, jangan, saya tak layak. Hadza min fadlillah. Nih, min fadlillah, kurnia Allah. Masya Allah. Ini, tolong diresapkan betul dalam kita. Jadi kalau ada keinginan untuk rasa wah, kita jadi siapalah kita ini. Bahasa orang tua dahulu, tahu dirilah. Merasa itu, sehingga suka hati. Jangan. Itu kaitannya dengan tazkiyatun nafsi ya. Kaitannya dengan ihsan. Ini kaitannya dengan ihsan, tazkiyatun nafsi. Kaitannya dengan qalbun salim, terpulanglah. Kaitannya dengan akhlak, terpulang. Jangan gunakan istilah mana pun terpulanglah. Mau tazkiyatun nafsi ke ihsan ke apa namanya istilah, tidak masalah. Dan itu mustahak dalam agama. Tak boleh terlepas dengan masalah akidah, tak boleh terlepas dalam masalah syariah. Nabi SAW sedang cerita akidah, tauhid pula tu. Kan cerita tauhid, dakwah tauhid. Tajuknya, subjeknya, tajuk usrahnya tauhid. Nabi SAW tadi di penjara. Tapi tengok ujungnya. Karena kedua sahabatnya kagum. Hebat kamu, hebat kamu. Hebatlah kamu, rajin ibadah dalam penjara pun. Kamu rajin zikir dalam penjara. Kamu rajin tolong orang. Kami sakit, kamu sudah hebat sungguh. Wah, itu syariahnya sudah mulai disentuh itu. Akidah. Akhirnya Yusuf memberikan kata penamat. Iya, kalaulah kamu anggap itu sebagai kehebatan aku, kamu kena tahu. Kalaulah itu kehebatan aku yang kamu merasa patut memuji aku, jangan dulu. Aku tidak patut untuk kamu berikan pujian. Bahkan sikit pun tidak terlintas dalam diri aku untuk dipuji. Karena semua itu min fadlillah. La haula wala quwata
illa billah. Masya Allah. Inilah yang disampaikan oleh Yusuf dalam penjara tadi. Dalam penjara. Jadi betul-betul bab ihsan itu nomor paling tinggi ya sekian. Sudah hatam syariahnya, bab syariah tata cara ibadah sudah hatam, akidahnya sudah hatam. Tolong teruskan hingga ihsan. Nah, ihsan itu paling susah. Karena ihsan itu letak di sini. Ihsan itu betul-betul melawan haddun nafsi. Melawan yang ada dalam diri sendiri. Sebab seringkali ya, anugerah Allah itu malah membuat orang jadi ujub. Dan jangan lupa ya, dalam surah Kahfi kan ada 4 fitnah yang semua sudah tahu. Ada fitnah agama, ada fitnah dunia, ya, ada fitnah kekuasaan, ada fitnah harta. Itu semua jadi fitnah itu. Artinya apa? Keempat-empat itu bahkan boleh mencelakakan orang itu. Orang boleh celaka karena agamanya, orang boleh celaka, rugi karena hartanya, orang boleh celaka karena nikmat yang belum ilmunya, dan orang boleh rugi karena kekuasaannya. Dan kalau empat nikmat itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan Allah yang memberinya, ya Masya Allah, kejayaan dunia akhirat. Dan ramai orang yang malah jauh daripada Allah karena diberi kekayaan. Orang malah jauh daripada Allah karena ilmu. Dia ingat dengan ilmunya makin dekat, tapi malah makin jauh karena salah. Tadi itu. Dengan harta bertambah ujubnya, dengan kepintaran tambah ujubnya. Dan ujub itu orang tak terasa. Tak sedar. Orang salah dalam ibadah, mudah dikesan. Ya, awak tadi salah, aku nampak tadi kamu wudu. Pasal apa kamu basuh tangan? Dahulu baru masuk muka. Salah. Senang dilihat. Orang lain nampak. Yang melakukannya pun perasan. Saya nampak tadi salah lah, awak dalam diri itu tak betul. Senang. Memang perlu dibetulkan. Tapi tengok kalau sudah bab ujub, bab sum'ah, katanya di sini. Apalagi ujub. Itu paling halus dalam hati kita. Dalam hati kita. Sehingga dalam kita sedang bersemangat memahamkan orang lain, menegur orang lain, memandaikan orang lain, memahamkan orang lain. Jangan sampai kita tidak ada kesempatan untuk melihat diri. Masih adakah di sana riya? Masih adakah di sana saki-baki sum'ah? Masih adakah di sana ujub? Atau dalam bahasa ringkas saya selalu gunakan, sudahkah saya mengamalkan makna sebenar kalimat la haula wala quwata illa billah? Sudahkah saya berjaya mengamalkan maksud sebenar firman Allah, Masya Allah, la quwata illa billah. Dalam surah Kahfi itulah. Dalam kesungguhan saya memahamkan orang, memandaikan orang, menyampaikan ilmu. Sudah berjayakah saya mengamalkan firman Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani. Kalau belum, alangkah sia-sianya ya mas kalian. Karena itu penghapus. Kalau berkaitan dengan akidah, itu penghapus membatal akidah. Kalau itu dalam masalah syariah, itu penghapus pahala amalan syariah. Coba bayangkan. Sebab itu, sekali lagi saya tekankan ini karena sangat penting. Saya ulangi. Jika sekiranya ujub itu dibenarkan, Nabi Yusuf orang yang termasuk yang layak untuk ujub. Tapi tidak. Min fadlillah. Ini kurnia Allah. Aku tidak boleh syirik pun termasuk ujub. Riya itu kan termasuk syirik. Aku mesti mengisahkan Allah, tak boleh syirik sikit pun. Jangan kita hanya faham, aku kena mengisahkan Allah dan tidak boleh syirik pun. Lalu kita fahami syirik hanya sembah patung umpamanya. Syirik umpamanya hanya minta pada pokok umpamanya.
Memanglah minta apa pada pokok syirik. Minta pada selain Allah syirik, betul. Tapi jangan lupa, kita dilarang syirik, termasuk syirik, yakni riya. Riya itu syirik. Dan Ria itu ketua dia ada 2 adik. Ria itu yang sulung. Adiknya, si angahnya namanya Sum'ah. Si bungsunya namanya Ujub. Nah, itu kena jaga betul. Sebab itu bila sebut syirik, yalah kalau kita nak menjadikan syirik, contoh syirik tuan-tuan dan puan-puan, yang disembah patung, insya-Allah jamaah tidak ada lagi yang sembah patung. Jadi kena tukar contoh yang lain. Jamaah kita alhamdulillah tidak ada yang sembah kubur. Memang sembah kubur itu syirik. Jamaah kita tak ada lah yang minta berdoa, berobat kepada Sami Thailand. InsyaAllah tak ada lah yang pergi Sami Thailand. Tak faham itu. Jadi kalau bab syirik nanti kena tukar contohnya. Bukan itu salah, itu betul. Contoh itu betul. Jangan sebab itu, jangan minta itu betul. Tapi kan nampaknya jamaah sudah tidak melakukannya. Jadi buat apa dicontohkannya? Itu carikan contoh yang mungkin jamaah masih terbuat tanpa sedari. Termasuk kita. Contoh syirik tuan-tuan, contoh syirik kepada Allah dan kita tak boleh. Itu dosa besar. Apa dia? Riak. Lalu dikupas dia. Bila riak sudah selamat, adiknya datang. Sum'ah. Bagi ini. Ini adalah peranti sum'ah yang paling dahsyat zaman sekarang. Ini. Boleh memberi manfaat, tapi juga menjadi sarana sum'ah. Tanpa disedari. Bila itu, kemudian duduk. Dah lepas, nak tidur mungkin jadilah ujub. Ujub itu boleh terbuka. Bila ini tidak diberi keutamaan, Allahu Akbar. Apa kuncinya? Fahami betul-betul. Laksanakan betul-betul makna sebenar, rahsia sebenar kalimah hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Asrarul hauqalah hendaklah difahami betul. Dikaji, difahami dan satu dijadikan cermin. Sama ada saya ini ada tak ada. Saya ini dah dengan hauqalah atau belum? Ini rahsia asrarul hauqalah hendaklah didalami betul-betul, dipahami betul-betul, diberikan peruntukan masa betul-betul. Sebab kalau tidak nanti amalan-amalan yang kita lakukan, akidah yang kita lakukan, syariat kita lakukan terancam. Terancam kalau ini tidak betul-betul ya Mas kan. Masih belum selamat. Kenapa? Karena itu pemusnah. Riak kan pemusnah ya. Jangan riak, jangan anggap riak sebagai dosa kecil, walaupun syirik kecil tapi dosa besar. Yang terhapus yakni amal yang ada pada riak. Amal yang ada riak. Itu. Mudah-mudahanlah. Sebab itu dalam ayat ini banyak kata-kata penguatnya. Kalau kata saya Tontowi banyak. Ya, contoh kalimah min. Kalimah min dalam ayat itu. Min syai'. Itu masya-Allah. Min itu mana ya ta'kidun nafyi wa ta'mimuhu. Kalimat min dalam ayat itu yakni makana lana an nusyrika billahi min syai'in min. Itu ada faedahnya. Pertama, ta'kidun nafyi. Li ta'kidin nafyi wa ta'mimihi. Untuk menguatkan penafian. Bahawa kami tidak sekali-kali untuk syirik sama sekali tak ada laksi. Ta'mim. Ta'mim itu untuk umum. Dengan sesuatu apapun. Syirik dengan mensyirikkan Allah dengan malaikatnya ke, dengan nabinya ke, dengan apa saja. Selain Allah. Itu mana ta'mim. Umum. Mana betul infiradullah. Ai makana lana alu hadzal bil karim anusya bil sya'an min al isyraq qalilan dalika syai' au haqiran. Kami dengan keluarga kami, tuan-tuan kami ini tidak akan melakukan syirik walau sekecil apapun dengan Allah. Sedikit ke banyak ke
hina, yang dia remeh, kami tak akan melakukan sama sekali. Itu makna min. Penafian secara total. Penafian secara total. Karena syirik yang dilakukan di luar sana pada zaman Nabi SAW itu macam-macam yang sekarang. Ada sebah patung, itu jelas sangatlah. Ada sebah api, nampak sangat. Ada sebah bintang-bintang di langit. Bahkan ada syirik yang mereka tak sedia apa? Man ya'budul aqla wan nafsa wa tabi'ah. Ini menyembah akal, dewa-dewakan akal. Apa? Mengikuti hawa nafsu. Itu syirik tuh. Yang dipatuhi bukan Allah, hawa nafsu. Mendapatkan kepuasan. Bukan mencari keridhaan Allah, mencari kepuasan diri sendiri. Puas rasanya. Wah, itu sudah syirik. Haddun nafsi kalau dalam bahasa ihsan. Sebab itu dijelaskan. Sikit pun kami tidak. Jangan kami menyembah patung, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah hawa nafsu pun tidak. Kami sudah tidak punya apa-apa kepentingan dalam beribadah pada Allah. Tak ada. Allah mau bagi kami sehat ke, sakit ke, senang ke, susah ke, apa saja. Tak jadi masalah. Kami tidak memberikan apa yang Allah berikan pada kami. Kami hanya memberikan apa yang sewajibnya kami lakukan untuk Allah. Yang kami risaukan, yang kami takutkan, jika kami gagal melaksanakan apa yang patut, yang mesti kami lakukan untuk Allah. Bukan apa yang Allah akan berikan pada kami. Itu hak mutlak Allah. Itu masyiah Allah. Itu masyiah Allah. Dan kami tidak boleh mencampurinya. Jadi kan Allah sendiri kata, la mani'a lima ataita wa la mu'ti'a lima manata. Tak ada siapa yang boleh menghalang bila Allah nak bagi sesuatu. Tak ada siapa yang boleh memberi sesuatu bila Allah tak akan memberinya. Dan itu mana urusan Allah. Saya tidak akan mencampuri itu. Yang pikirkan, yani apa yang mesti aku lakukan pada Allah. Sudah, yang penting itu. Adapun apa yang Allah berikan kepada kami, itu urusan dia. Makna sudah tidak ada kepentingan apa-apa dalam beribadah, kecuali tauhid. Ya, sekalian. Mudah-mudahan dapatkan pemahaman dan peringatan khasnya. Jadi saya masih lemah. Beri kemampuan untuk terus mengamalkannya. Alhamdulillah kalau ia dapat bermanfaat bagi jamaah sekalian. Tapi yang saya niatkan yang paling penting, yang memberi manfaat pada saya menyampaikan dan dapat beramal. Dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi rajim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.